apa sih rahasianya sampai tanaman ini bisa tumbuh sekeran itu? Nah, persis kayak kita manusia, tanaman itu ternyata butuh diet super spesifik dan seimbang loh buat bisa hidup dan tumbuh maksimal. Bedanya, menu makanan mereka ini tersembunyi rapat di bawah tanah. Makanya, di sesi kupas tuntas kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan rahasia biologi ini langsung dari materi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Oke, mari kita mulai kupas tuntas hal ini. Kalau ditanya apa sih bahan bakar utama buat kesehatan tanaman, mungkin Anda langsung kepikiran, oh pasti air sama sinar matahari kan? Ya nggak salah sih, tapi air dan cahaya aja itu sama sekali nggak cukup buat ngasilin daun hijau yang seger bugar atau panen yang melimpah kalau nggak ada sekumpulan elemen kimia tak kasat mata yang sibuk bekerja di dalam tanah. Biar gampang, ini nih peta perjalanan kita buat sesi kali ini. Pertama, kita bahas pentingnya unsur hara. Terus kita masuk ke kekuatan unsur makro. Lanjut ke trinitas paling legendaris, N, P, dan K. Setelah itu, kita lihat peran makro sekunder. Dan terakhir, kita bakal takjub sama keajaiban unsur hara mikro. Bagian pertama, pentingnya unsur hara tanaman sebagai elemen fundamental pertumbuhan. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita sebut sebagai makanan tanaman itu? Menurut para ahli, unsur hara itu pada dasarnya adalah elemen-elemen di dalam tanah yang nantinya dibagi jadi kelompok makro dan mikro. Masing-masing punya fungsi yang beda-beda, tapi dengerin nih, semuanya itu mutlak diperlukan. Tanpa kehadiran elemen-elemen ini, secara biologis tanaman nggak akan pernah, sekali lagi, nggak akan pernah bisa mencapai potensi pertumbuhan maksimalnya. Masuk ke bagian kedua, kekuatan unsur hara makro. Nah, ini ngasih gambaran yang pas banget tentang bedanya makro dan mikro. Intinya, elemen-elemen ini dikategorikan berdasarkan seberapa lahap tanaman mengonsumsinya. Unsur makro itu ibarat makanan pokok kita, kayak nasi dan lauk pauknya, yang butuh porsi besar buat ngebangun struktur tubuh dan pertumbuhan secara keseluruhan. Sementara itu, unsur mikro, ini tuh kayak vitaminnya. Porsinya dikit banget, tapi mereka ini pekerja spesialis yang melakukan semacam keajaiban di dalam sel tanaman. Lanjut ke bagian 3, kita perkenalkan trinitas tanaman, nitrogen, fosfor, dan kalium. Disinilah kita ketemu sama 3 bintang utamanya. Kalau kita perhatiin perjalanan hidup tanaman dari kecil sampai besar secara kronologis, ketiga elemen ini tuh ibarat bahan bakar khusus buat fase-fase yang beda. Fase awal, tanaman muda itu butuh banget nitrogen. Terus pas mulai mau berakar kuat dan berbunga, fosfor ambil alih. Dan buat mastiin tanamannya tangguh bertahan hidup, kalium yang maju jadi pahlawannya. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, nitrogen atau N. Coba perhatiin kata kerjanya di sini. Nitrogen itu merangsang pertumbuhan awal. Jadi kalau Anda pengen lihat batang, cabang, sama daun yang rimbun banget di awal-awal, ya nitrogen ini kunci utamanya. Dia juga yang bertanggung jawab ngebikin klorofil alias zat hijau daun yang super krusial buat fotosintesis, plus merakit protein. Tanpa nitrogen, wah tanaman Anda dijamin bakal kelihatan kerdil, pucat, dan kurang gizi. Kalau nitrogen tadi sibuk beraksi di atas tanah buat ngurusin daun, nah fosfor atau P ini kerja kerasnya di bawah tanah. Dia benar-benar merangsang pertumbuhan akar, khususnya buat benih atau tanaman yang masih muda. Fosfor ini juga ngebantu banget proses asimilasi dan pernapasan tanaman. Dan yang paling ditunggu-tunggu sama petani nih, fosfor inilah yang ngebut mempercepat proses pembungaan dan bikin buah cepat matang. Poin krusialnya ada di sini nih. Kalium atau K itu bertindak layaknya sistem imun dan jangkar buat si tanaman. Pernah kan lihat daun, bunga, atau buah yang tiba-tiba rontok sebelum waktunya? Nah, itu seringkali gara-gara tanamannya kekurangan kalium. Dia ini yang ngebentuk karbohidrat dan ngasih semacam perisai kekuatan buat tanaman pas lagi ngadepin kondisi stres. Entah itu karena kekeringan parah atau serangan penyakit. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Peran makro sekunder tanaman. Selain trinitas N, P, dan K tadi, tanaman juga punya tim pendukung sekunder. Walaupun namanya sekunder, fungsinya manajerial banget. Kalsium tugasnya mengeraskan batang dan ajaibnya, dia bisa menetralisir kondisi tanah yang lagi jelek loh. Terus ada magnesium, si kurir yang bawa fosfat dan krusial banget buat bikin klorofil dan minyak. Terakhir, belerang, yang sangat dibutuhin buat ngebentuk bintil akar dan ngebantu tunas baru muncul. Mereka ini ibarat fondasi kuat yang mastiin pabrik tanaman tetap beroperasi normal. Dan tibalah kita di bagian kelima, keajaiban unsur hara mikro. Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah, ingatkan analogi vitamin tadi? Elemen-elemen mikro ini tuh cuma dibutuhin dalam jumlah yang sangat mikroskopis, tapi mereka memicu perubahan biologis yang masif, terutama dalam proses pernafasan kimiawi. Besi itu ngebantu banget tanaman bernafas, mangan ngelancarin asimilasi, tembaga ngepus pembentukan daun hijau. Terus seng,
Dia ini ibarat pabrik yang bikin hormon untuk ngasih dorongan langsung pada pertumbuhan keseluruhan tanaman. Kita lihat 3 pekerja spesialis terakhir ini. Boron mastiin karbohidrat tersalurkan dengan baik. Klor itu ngebantu banget ningkatin kualitas panen komoditas kering kayak kentang. Tapi, coba perhatiin molibdenum deh. Ini gokil sih. Elemen ini punya kemampuan unik buat ngikat nitrogen langsung dari udara bebas. Ini benar-benar krusial buat tanaman kayak jeruk atau sayur-sayuran. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua materi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini, kita bakal sampai pada satu kesimpulan penting. Setiap unsur hara itu punya fungsi yang super beda dan nggak bisa saling menggantikan. Ini tuh harmoni yang sempurna. Kalau sampai kurang satu aja elemen mikroskopis, misalnya kurang seng sedikit aja, itu udah cukup buat menghancurkan seluruh potensi pertumbuhan maksimal tanaman. Nggak peduli seberapa rajin Anda nyiram air atau ngasih pupuk nitrogen. Mengetahui betapa rapuh dan presisinya resep kimiawi dari alam ini, pertanyaannya sekarang adalah, pas Anda melihat sebidang tanah, apakah Anda benar-benar tahu keajaiban kimiawi apa yang sedang sibuk beroperasi tepat di bawah telapak kaki Anda? Terima kasih sudah bergabung di sesi Kupas Tuntas kali ini, tetaplah penuh rasa ingin tahu, dan sampai jumpa.